Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen pengempu mata kuliah Manajemen Perubahan, Ibu Putu Atim Purwaningrat, SEMM, dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai komunikasi dalam perubahan organisasi. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Kadek Dwi Cahyani dengan NIM 2202014465 dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lu Omin Padma Puspa Paramita dengan NIM 2202014457. Perkenalkan, nama saya Ida Putu Sucitrawati dengan NIM 22021458. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, langsung saja saya akan membacakan pokok pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama, konsep komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, konsep proses komunikasi dalam bisnis. Yang ketiga, media perubahan organisasi. Dan yang keempat, peran media perubahan organisasi. Baik, sedikit saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam organisasi merupakan jantung dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ini adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga hubungan yang baik antara anggota organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu konsep komunikasi dalam organisasi. Goldhaber menjelaskan bahwa komunikasi dalam organisasi merupakan proses menciptakan serta saling tukar informasi. Ada beberapa konsep menurut Goldhaber, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada proses. Konsep proses ini dibutuhkan agar dapat menciptakan dan menukar pesan antar anggota karena organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka dan dinamis. Konsep ini akan berjalan terus-menerus untuk dapat mencapai dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan organisasi tersebut. Yang kedua ada pesan. Terjadinya proses bertukar dan menerima pesan. Dalam komunikasi organisasi terdapat aspek pesan di dalamnya yang penting dalam suatu organisasi. Pesan tersebut harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara mengirimnya dan menerimanya sehingga pesan atau informasi tersebut diterima baik oleh individu lain dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, jaringan. Jaringan merupakan gambaran besar atau suatu organisasi yang di dalamnya terdapat individu yang membentuk jaringan baik di dalam maupun di luar organisasi untuk menjalankan fungsi jabatannya masing-masing. Yang keempat ada ketergantungan. Konsep ini adalah keadaan saling tergantung satu dan lainnya yang kemudian akan berpengaruh pada bagian yang mencakup seluruh sistem organisasi. Yang kelima ada hubungan. Suatu organisasi memiliki hubungan yang menghubungkan jaringan satu ke lainnya. Hubungan manusia di dalam organisasi bisa sederhana antara manusia dan manusia atau bisa lebih kompleks, misalnya hubungan kelompok kecil, besar, dan hubungan di dalam organisasi. Yang keenam ada lingkungan. Di dalam suatu organisasi, lingkungan menjadi salah satu konsep penting yang diperhatikan. Biasanya, lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan internal, yaitu karyawan, staf, golongan fungsional dari organisasi, dan komponen organisasi lainnya seperti tujuan, produk, dan lain sebagainya. Sedangkan eksternal diantaranya pelanggan, pesaing, dan teknologi. Yang ketujuh, ketidakpastian. Meski memiliki tujuan yang kuat, suatu komunikasi organisasi juga memiliki konsep di mana memiliki ketidakpastian. Untuk mengurangi faktor tersebut, maka suatu organisasi harus menciptakan dan menukar pesan serta melakukan penelitian untuk mengembangkan organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Materi kedua yaitu konsep proses komunikasi dalam bisnis. Sebagai komunikator, seorang pemimpin organisasi, manajer, atau administrator harus memilih salah satu dari berbagai metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi dilancarkan. Sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesan kepada peranannya yang sedang dilakukannya. Dalam hubungan ini, Henry Mintzberg, seorang profesor manajemen pada McGill
University di Montreal, Kanada, menyatakan wewenang formal seorang manajer menyebabkan timbulnya 3 peranan, yaitu peranan antarpersonal, peranan informasi, dan peranan memutuskan. Peranan antarpersonal adalah seorang manajer meliputi 3 hal, yaitu pertama, peranan tokoh. Kedudukan sebagai kepala suatu unit organisasi membuat seorang manajer melakukan tugas yang bersifat keupacaraan. Karena ia merupakan seorang tokoh, maka selain memimpin berbagai upacara di kantornya, ia juga diundang oleh pihak luar untuk menghadiri berbagai upacara. Dalam peranan ini, seorang manajer berkesempatan untuk memberikan penerangan, penjelasan, imbauan, ajakan, dan lain-lain. Yang kedua, peranan pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang manajer bertanggung jawab atas lancar tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Beberapa kegiatan bersangkutan langsung dengan kepemimpinannya pada semua tahap manajemen, penentuan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengawasan, dan penilaian. Ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan kepemimpinannya. Antara lain memotivasi para karyawan agar giat bekerja. Untuk melaksanakan kepemimpinannya secara efektif, maka ia harus mampu melaksanakan komunikasi secara efektif. Dalam konteks kepemimpinan, seorang manajer berkomunikasi efektif bila ia mampu membuat para karyawan melakukan kegiatan tertentu dengan kesadaran, kegairahan, dan kegembiraan. Dengan suasana kerja yang seperti itu, akan dapat diharapkan hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga, yaitu peranan penghubung. Dalam peranan sebagai penghubung, seorang manajer melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar jalur komando vertikal, baik secara formal maupun secara tidak formal. Selanjutnya, peranan informasi. Dalam organisasinya, seorang manajer berfungsi sebagai pusat informasi. Ia mengembangkan pusat informasi bagi kepentingan organisasinya. Peranan informasional meliputi peranan-peranan sebagai berikut. Yang pertama, peranan monitor. Dalam melakukan peranannya sebagai monitor, manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi. Ia mengajukan berbagai pertanyaan kepada rekan-rekannya atau kepada bawahannya, dan ia menerima informasi pula dari mereka tanpa diminta berkat kontak pribadinya yang selalu dibinanya. Kedua, ada peranan penyebar. Dalam peranannya sebagai penyebar, ia menerima dan menghimpun informasi dari luar yang penting artinya dan bermanfaat bagi organisasi untuk kemajuan disebarkan kepada bawahannya. Dan yang ketiga, itu peranan juru bicara. Juru bicara memiliki kesamaan dengan penghubung dan hal menyampaikan informasi ke publik. Namun ada beberapa perbedaan dalam cara penyampaiannya. Jika penghubung biasanya menyampaikan informasi secara informal dan personal, juru bicara menyampaikan informasi secara resmi dan tidak selalu secara langsung. Dan peranan yang terakhir yaitu peranan memutuskan. Seorang manajer memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pengambilan keputusan dan organisasi. Ada 4 peranan yang dicakup pada peranan ini, yakni yang pertama, peranan wira swasta. Seorang manajer berusaha memajukan organisasinya dan mengadakan penyesuaian terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Ia senantiasa memandang ke depan untuk mendapatkan gagasan baru. Jika sebuah gagasan muncul, maka ia mengambil prakarsa untuk mengembangkan sebuah proyek yang diawasinya sendiri atau didelegasikannya kepada bawahannya. Yang kedua, ada peranan pengendali gangguan. Seorang manajer berusaha baik untuk menanggapi setiap tekanan yang menimpa organisasi, setiap buruh mogok, para pelanggan menghilang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada peranan penentu sumber. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memutuskan pekerjaan apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, dan bagaimana pembagian pekerjaan dilangsungkan.
Manajer juga mempunyai kewenangan mengenai pengambilan keputusan penting sebelum implementasi dijalankan. Dengan kewenangan itu, manajer dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang berkaitan semuanya berjalan melalui pemikiran tunggal. Dan yang terakhir yaitu peranan perunding. Manajer melakukan peranan perunding bukan hanya saja mengenai hal-hal yang resmi dan langsung berhubungan dengan organisasi, melainkan juga tentang hal-hal yang tidak resmi dan tidak langsung berkaitan dengan kekaryaan. Bagi manajer, perundingan merupakan gaya hidup karena hanya ialah yang mempunyai wewenang untuk menanggapi sumber-sumber organisasional pada waktu yang tepat, dan hanya ialah yang merupakan pusat jaringan informasi yang sangat diperlukan bagi perundingan yang penting. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada media perubahan organisasi. Menurut Ruben 1992, media merupakan alat-alat teknologi yang meningkatkan kemampuan alamiah manusia untuk menciptakan, mentransmisikan, menerima, dan memproses pesan-pesan komunikasi, baik secara visual, terdengar, tercium, tersentuh, atau terasa. Zaman sekarang ini, manusia hampir tidak dapat lepas dari media komunikasi. Dukungan infrastruktur di setiap daerah memfasilitasi komunikasi melalui alat-alat elektronik. Media komunikasi merupakan jantungnya komunikasi massa. Tidak ada yang dapat menghubungkan atau menjalankan komunikasi massa tanpa bantuan media komunikasi. Yang pertama, ada evolusi. 20.000 tahun sebelum Masehi, manusia pertama mengukir simbol-simbol pada dinding gua menggunakan batang kayu dan batu, membunyikan genderang, menyalakan api, membuat asap untuk memberikan isyarat pada orang lain. Sampai 1000 tahun sebelum Masehi muncul hieroglifik dan gambar piktografis menjadi awal terbentuknya sistem penulisan. Hasil karya tertua yang dicetak adalah sutra oleh Kora sekitar 750 AD. Persia dan Romawi telah memiliki sistem pos yang dikirim oleh kulir. Lalu hadir mesin pencetak dengan mesin tik tahun 1500. Kemudian berkembang telegraf nirkabel oleh Marconi tahun 1895, yaitu radio dengan kabel. Pada tahun 1950-an muncullah televisi, lalu alat-alat elektronik lainnya seperti transistor, bioskop, mesin fotokopi, hingga lahir massa hibrida pada tahun 1990-an. Yang kedua ada klasifikasi. Berdasarkan teknologi yang digunakan, Scrum tahun 1964 membedakan media komunikasi menjadi 4 generasi, yakni yang pertama ada media generasi pertama meliputi peta, tulis-tulisan, gambar-gambar, dan media lain yang tidak dihubungkan dengan arus listrik. Yang kedua, media generasi kedua. Media yang muncul setelah ditemukannya mesin pencetak oleh Johann Gutenberg. Media generasi ketiga, media yang dikenal setelah ditemukan teknologi audio visual seperti film, radio, dan televisi. Media generasi keempat yaitu proses komunikasinya bergantung pada komunikasi antar manusia dengan komputer. Berdasarkan kemampuan media dalam memperluas kemampuan atau kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Ruben tahun 1992 membagi dalam 4 kategori. Yang pertama, media interpersonal, yaitu alat-alat yang digunakan untuk memperluas kemampuan komunikasi interpersonal. Yang kedua, media antar pribadi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk memperluas kemampuan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, media kelompok atau organisasi, yaitu alat-alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, ada media massa, yaitu teknologi yang mampu memperbanyak, menggandakan, atau menguatkan pesan-pesan untuk didistribusikan ke khalayak. Dan materi yang keempat ada peran media perubahan organisasi. Yang pertama, media sebagai penggerak perubahan organisasi. Media, baik itu media massa, media sosial, maupun media internal organisasi, memerankan peran yang sangat krusial dalam mendorong terjadinya perubahan organisasi. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi, ide-ide baru, dan visi organisasi kepada seluruh anggota. Melalui media, perubahan dapat dikomunikasikan secara transparan dan menyeluruh, sehingga membangun pemahaman bersama dan dukungan terhadap inisiatif perubahan.
Selain itu, media juga dapat digunakan untuk melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan umpan balik, dan mengukur tingkat penerimaan perubahan. Yang kedua, media sebagai alat untuk mengelola perubahan. Media dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola perubahan secara efektif. Dengan memanfaatkan berbagai platform media, organisasi dapat menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten mengenai tujuan perubahan, manfaat yang akan diperoleh, serta langkah-langkah yang akan diambil. Selain itu, media juga dapat digunakan untuk mengelola ekspektasi karyawan, menjawab pertanyaan, dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. Melalui media sosial, misalnya, organisasi dapat menciptakan komunitas online di mana karyawan dapat berinteraksi, berbagi ide, dan saling mendukung dalam menghadapi perubahan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Pembahasan dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan perubahan organisasi. Melalui media, organisasi dapat menyebarkan informasi secara cepat dan akurat, melibatkan karyawan, serta mengelola ekspektasi. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan informasi yang tidak akurat perlu diadaptasi. Kepemimpinan yang kuat dan saluran komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi. Presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.